Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa Sangkanjaya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rijal di program Kisah Misteri. Sebuah kisah yang mungkin saja kalian alami. Pemirsa, seperti biasa, kini telah hadir narasumber kita yang bernama Elsa. Elsa akan bercerita di episode Kisah Misteri kali ini. Jadi Elsa ini memiliki pengalaman yang sangat horor sewaktu dia masih kecil. Nah, pengalaman apa itu? Kita langsung saja sambut. Di samping kita telah hadir narasumber kita, Elsa. Elsa, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Elsa, terima kasih ya telah mau hadir di episode Kisah Misteri kali ini. Mungkin ada cerita apa nih yang mau dibagikan? Tadi kan telah kita berbincang ya di belakang layar sedikit, katanya Elsa ini hampir mau dijadikan tumbal ya. Nah, Betul. Mungkin itu seperti apa sih kisahnya, bisa diceritakan? Baik, awal pertama kejadian itu waktu SD ya, mungkin kelas berapa ya, lupa, kelas 6 kalau nggak salah, dari kelas 6, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP terakhir. Pertamanya ayah kerja di satu pabrik, yang dimana pabriknya di daerah Sumedang adalah ya, di daerah Sumedang. Waktu itu kejadiannya ayah waktu pas mau ngirim barang ke daerah Jawa, dan saya rumahnya nggak terlalu jauh dari pabrik itu, bermain biasa sama teman-teman gitu. Setelah bermain sama teman-teman, ada satu yang punyanya bosnya nanya di situ, pas lagi barengan banyakan, nanya, ada ibu-ibu juga di situ. Kamu lahir tanggal berapa, hari apa, ditanya biasa. Habis itu karena mungkin masih polos, dijawab aja gitu. Setelah 1 minggu setelah itu, ayah sewaktu berangkat ke Jakarta mengirim barang di jalan, di tol, ke pas-pasan berhenti di tengah tol itu, disamperin buta. Itu nyata itu. Kata ayah, tangannya gede, meluk mobilnya, jadi mobil itu nggak bisa jalan, berhenti aja gitu, diam di tempat, nggak bisa jalan. Pas mau berangkat, kan berangkatnya sama bosnya itu, bosnya yang di pinggirnya. Kata ayah bilang, "Bos, kelihatan nggak di depan ada apa?" Ada apa? Enggak ah, cuman hayalan doang gitu, cuman halu gitu, cuman kelihatan kayak mungkin lagi ini kosong gitu. Ke ayah tuh bilang, yang punya pabriknya itu. Terus kata ayah bilang, "Masa nggak kelihatannya segede apa? Tangannya aja segede kaca," katanya gitu. Terus kata si bosnya itu, nggak ada. Udah, terus ayah dirangkul sama dia. Dari situ mobilnya udah bisa jalan. Jalan lagi. Pulang beberapa minggu kemudian, ada satu kejadian waktu istrinya lagi hamil. Istrinya nggak lama dari situ hamil, anak kedua. Yang pertamanya alhamdulillah sehat biasa. Yang keduanya itu hamil usia berapa ya? Usia 8 bulan, udah keluar dengan keadaan mati. Udah mati. Terus anaknya tetangganya itu udah mikir aneh-aneh. Udah mikir aneh-aneh. Katanya, "Loh, ini kenapa? Nggak apa-apa, dari umur 1 bulan sampai 8 bulan biasa-biasa aja." Terus ditanya sama si ibu-ibunya yang ada di situ, warga di situ, "Emang nggak kerasa ya pas waktu hamil itu ada gerak atau enggak?" katanya gitu. Kerasa ada, kata si istri bosnya itu, kerasa ada gerak.
Terus kenapa waktu pas melahirkan udah nggak ada? Istrinya nggak tahu gitu. Pada heran di situ. Udah lah itu beberapa bulan kemudian hamil lagi istrinya, anak ketiga. Tiga, ya. Hamil lagi anak ketiga waktu usia kandungan 9 baru keluar. Usia 9 dibawa ke rumah sakit, melahirkannya normal, cuman pas udah keluar meninggal lagi. Dari situ ada warga yang lihat di sekeliling rumah dia ada tangkal besar gitu, tangkal rambutan kalau nggak salah. Selalu itu malam Jumat ngelihat kayak monyet bergelantungan di atas itu, monyet banyak banget. Kalau jalan dia tuh selalu ngeliatinnya tuh kemana-mana pun si tangannya itu nggak lepas dari belakang. Tangan siapa itu maksudnya? Tangan si bosnya itu. Bosnya. Tangan si bosnya itu kalau jalan tuh kayak nggak lepas aja gitu di belakang, kayak ngegandong apa gitu. Nggak sama sekali, nggak pernah lepas. Kalau mau makan aja harus ngumpet. Aku nggak tahu ya, maksudnya tujuannya apa. Tapi orang heran kan, kalau lagi kumpul gitu bareng beli apa, dia malah suka misah makannya tuh sendiri gitu. Ada yang lihat pas waktu itu, yang lihat tetangganya dari pinggir kaca lewat, katanya kok nggak dimakan, malah tapi udah kayak si nasi itu kayak udah diacak-acak gitu. Udah diacak-acak gitu tapi nggak dimakan sama dia. Aneh. Tapi pas ngelihat si ART-nya juga ngelihat, masuk ke kamar itu nasinya udah penuh sama lumuran kayak apa ya, bukan ludah, apa ya, iya kayak ludah gitu, lumuran tapi lebih ke kental, jijik banget. Dari situ asistennya ngobrol dong sama si tetangganya, otomatis mikir, oh berarti ini nggak wajar gitu, berarti oh ini nggak wajar usahanya gitu. Dari situ ayah ngirim lagi tuh barang, Elsa mulai sakit dari bulan keempat aku kelas 1 SMP mulai sakit. Mama sakit, abis mama sakit, aku sembuh, mama sakit lagi gitu. Selalu kayak gitu. Elsa sakit, mama sakit, pergi ke medis, tapi hasilnya normal semua. Normal. Mama dinyatakan lambung, tapi pas ke medis enggak dinyatakan lambungnya, karena kan udah punya riwayat juga. Cuman enggak, kata medis enggak, lambung ibu aman-aman aja kan. Gak lama Elsa sakit. Dari situ sakit lama banget, berapa bulan ya, 1 bulan tapi lebih kayaknya, 1 bulan lebih. Dari situ pas sakit itu mama tuh udah bingung, kenapa ini anak saya sakit kok nggak sembuh-sembuh, udah ke medis, udah diurut lah, udah gimana tapi tetap nggak sembuh-sembuh. Mama ceritalah ke Wa, katanya mau bawa Elsa ke satu pesantren yang ada di daerah Sumedang juga. Bawa Elsa ke satu pesantren, ke Pak Ustadz itu yang punya pesantrennya kan, orang bisa gitu. Aku dibawa tuh ke pesantren itu. Yang pertama aku dibawa ke situ. Pas aku dibawa ke situ, kan istri si Ustadz ini tuh pernah mati suri. Bilang ke aku, katanya, lah ini siapa yang dibawa, katanya. Ini si Neng sakit bu, kata si mama. Terus saya bilang gini, saya anaknya.
oh kenapa Neng kayak gitu, tapi kok bukan Neng ya katanya gitu. Entah si ibunya tahu atau gimana, terus si bapaknya datang nanya, Neng kenapa? Mama ceritalah gini ceritanya, nyeritain pas Elsa waktu ditanya tanggal sama hari itu, hari lahir. Iya. Bahkan sebelum itu pun Elsa tuh cerita ke Mama malah marah ke Elsa, kenapa harus dikasih tahu gitu kan, tempat tanggal lahir terus harinya kenapa harus dikasih tahu gitu, karena kan Elsa kan di situ masih mungkin dibilang polos kan, nggak tahu apa yang diceritain ke orang ya diceritain gitu. Elsa berobat tuh ke pesantren itu, ke Pak Haji. Kata Pak Haji, kenapa? Kata Mama, ini Pak sakit, anak saya udah hampir mau 1,5 bulan, cuman nggak sembuh-sembuh, udah ke medis, tapi masih aja tetap nggak ada perubahan sama sekali, masih badannya lemes. Badan saya ini Pak, waktu itu sakit 1,5 bulan, udah kayak jenazah kali ya, udah putih, ininya udah tulang semua kali, udah kayak bukan kayak mayat hidup aja gitu. Dibawa ke sana, kata ustadznya, kasihan katanya gitu. Untung keburu dibawa ke sini. Ini lembutannya itu udah dibawa jauh katanya gitu. Ini kalau misalkan, tapi wallahu kan kata ustadz itu, wallahu sih, ini kalau anak gak dibawa ke sini buru-buru 1 jam atau 2 jam lagi dia nggak ada. Semua kaget dong. Astagfirullah, si langsung nangis, sambil nangis. Dari situ diobatin, kita bareng-bareng baca doa bareng-bareng. Terus aku disuruh minggir badan aku lagi gini, suruh minggir. Neng coba minggir kan, sama ustadznya sambil bareng-bareng berdoa. Pas dikeluarin, apa sih? Kayak nginjek bumi gitu. Ustadznya. Dag, dari belakang dapur ustadznya. Dag, ada suara kenceng banget. Pas dikeluarin, sama ini bisa dilihat katanya. Coba bawa botol, dibawa botolnya, dimasukin. Coba dilihat. Tapi beneran kelihat. Sama Elsa kelihat. Elsa, Mama, sama Ayah di situ kelihat. Karena dibuat nyata itu. Elsa baru kali itu lihat yang kayak gitu, serem. Rambutnya panjang, gini aja. Tapi dimasukin botol itu jadi kecil. Tapi wujud aslinya kata Bapak Haji itu, kalau mau tahu ini wujud aslinya gede, lebih dari bapak ibu kamu. Kaget lah. Diam, udah pucat banget. Lihat di botol, rambutnya panjang. Ini wujudnya nggak nyata, nggak asli gitu. Gitu aja kayak jin gitu. Iya. Pas itu ngeliat matanya merah. Si makhluknya. Terus kata Paknya, ini bawa ke rumah, cuman buang di jalan. Kalau lewat dari kali di sini ada 2 kali, buang ke sebelah kiri sambil berdoa. Dikasih tuh doanya. Terus esanya bilang ke aku, Neng kalau mau tidur baca ini terjemahan, bukan doa katanya, lebih ke berdoa ke diri sendiri aja. Sholat katanya. Ya Pak. Dari situ pulang. Pas pulang, abis ngelemparin si botolnya itu, bosnya datang. Sunatnya. Entah ada yang ngasih tahu ke bosnya, entah emang udah firasatnya nggak enak. Ke si Ayah kayak mukanya sama ayah saya itu Pak, mukanya kayak marah.
tiba-tiba datang nyuruh buat angkut barang semua, suruh antar barang ke Jawa, langsung kayak nggak terima gitu. Jadi langsung disuruh kerja aja gitu. Datang, mukanya marah, terus aku main ke depan rumah dia. Di halamannya itu kan suka pada ada anak-anak kan segede-gede aku gitu. Di situ pada main sepeda atau apalah di situ, karena istrinya itu royal ke anak-anak gitu ngejajanin. Tapi ngebedainnya ke Elsa. Elsa sini mau jajan apa, dikasih. Terus kalau misalkan dia habis dari mana-mana ngasih barang, selalu ngasih uang, entah barang, entah itu makanan. Makanya kata si mama, kalau misalkan mau makan makanan atau dikasih apapun, langkah dulu. Nggak ada yang tahu, cuman kita ya wajiblah buat waspada katanya. Dari situ Elsa udah agak sembuh. Si mama lagi tidur, keadaan malam jam 11. Mama tidur, Elsa tidur di mama karena ayahnya lagi nggak ada, pergi. Di situ posisi Elsa bertiga, abang, Elsa sama mama. Mama tidur lagi sakit. Kata mama, bangun, lihat di bawah kaki mama, bapak itu nama buta, gede, gini aja ngeliatin si mama tidur.